Banyak yang bilang gue kayak gitu, gue bukan. Gue 2024 kemarin gue milih Pak Prabowo, bos. Jadi lu sebenarnya pilih Pak Prabowo di kemarin ya? Kemarin gue milih Pak Prabowo. Jadi ini Salim Doer nih pilih Pak Prabowo 3 pilpres berturut-turut ya? 2014 gue milih, 2019 milih. 2024 kemarin gue milih Pak Prabowo. Kenapa lo Pas sekarang jadi presiden seperti ini. kayaknya lo sering kritik Bahlil ya? Itu kocak gue ngeliat lo. Ini Siapa yang Bahlil siapa yang nggak mau kritik Bahlil? Lucu nggak muka Bahlil? Ya, kenapa lo nggak apa ya? Kritik pejabat yang lainnya sesering lo ngeritik Bahlil gitu. Banyak. Pigai. Ngeritiknya kayak gitu. Pigai. dan Coba. Jadi pejabat tujuan lu untuk menyenangkan penguasa atau menyenangkan rakyat? Wih, sekarang nih ada siapa nih? Hah? abang kita yang biasa kelihatan maki-maki Pemerintah ya? Itu bukan maki-maki, ngecengin. ngecengin. Thank you loh, udah Mas Salim Doer. Terima kasih sudah diundang di acara Indonesia Emas. 2045. Indonesia 25 Emas. TV. Bro, ini kalau di belak-belakan langsung aja nih, gas aja. Ini Langsung sebetulnya nih gue mau nanya dulu nih. Sebelum kita ke topik-topik yang lainnya. Ini sebetulnya nih Salim Doer nih siapa ini? Pengamat, konten kreator atau siapa? Lu ceritain dulu deh ke gua sama Putra. Singkat aja. Influencer. Nah, makanya kan kita bingung nih. Gua kalau dibilang influencer ya influencer, tapi kalau dibilang pengamat enggak. Gua bukan orang yang ahli banget politik, enggak. Jadi gua emang mengangkat konten berdasarkan keresahan aja. Jadi ada berita yang memang berita blunder pejabat atau statement goblok pemerintah atau kebijakan ngawur. Nah, itu gua cuman reaction. Jadi nggak ada afiliasi sama partai politik, pejabat mana nggak ada lu ya. Diri aja. Sendiri. Karena keresahan hati udah lu ngomong gitu ya, spill. Karena emang kesel aja gitu kan. Siapa yang gak kesel dengan Ya tapi lo kebijakan kenapa milihnya ke komenin kebijakan aja gitu? Kenapa nggak lo nih misalnya lo umurnya lo baru 27, kenapa nggak bikin konten terus joget-joget aja? Minimal ngeprank gitu. Ya, lo lebih gampang kan? Gua nggak bisa bang ngeprank gitu. Enakan maki-maki ya. Ketahuan masih. Enak maki-maki. Naiknya lama juga kan ngeprank. Kalau maki-maki kan cepet naiknya. Oke. Tapi lo sadar nggak? Nama Salim Doer nih, ini udah branding bro. Branding. Iya kan ini udah jadi branding nih. Iya. Ini udah identik dengan konten yang sorry ya, agak marah-marah ke pemerintah sekarang. Iya. Iya kan? Udah diidentikan seperti itu. Mungkin sudah terbranding seperti itu. Cuman ya kalau gue sekarang mungkin nggak kayak kalau dulu kan gue kayak marah banget gitu. Serius. Gue sekarang udah mulai bikin lucu aja lah. Bikin lucu komedi aja lah. Gitu. Jadi nggak terlalu yang marah-marah banget. Kenapa lu berpindah dari marah-marah itu akhirnya? Darah Karena tinggi, lu, Pak. karena lu, Darah tinggi. apa lu capek udah dimarahin tetap nggak gerak Iya ya? kan, kalau marah-marah kan kita jadi apa? Ya capek ujung-ujungnya. Kesal sendiri. Udah mendingan bikin lucu aja lah gitu. Paling ngeceng-ngecengin lucu. Atau jangan-jangan dia udah pernah ditelepon orang. Gimana? Bro, Pengalamannya gimana? Marah-marah nggak ada duitnya buat apa? Bro, baik-baik ya. Jangan terlalu marah-marah. Lu pernah digituin? Ditelepon seseorang gitu? Enggak. Tapi teror. Teror pasti ada lah di DM sering, di DM. masuk WA sering. Itu kan udah suatu hal yang biasa kalau kita emang ngontenin kebijakan pemerintah pasti ada yang kayak begitu. Apa yang lu lakuin ketika di DM atau di WA gitu? Lu Kayak balas kemarin atau tuh gimana? gua waktu itu pernah gini nih yang lucu. Gua lagi nongkrong di salah satu coffee shop di Tebet. Gua lagi nongkrong, dia tiba-tiba masuk WA nih, cepring. Lu lagi nongkrong sini difotoin dari belakang gini-gini. Lu mau gua angkut sekarang nggak gini-gini. Gua balasnya simple. Gua foto kontol aja. Itu kontitnya siapa? Dari bokep. Gua screenshot. Gua kirim aja. Banyak bacot lu kalau mau tinggal kesini kan. Gua tungguin sampai gua kelar ngopi kagak datang-datang. Lu bilang jangan-jangan lu Satpol PP mau ngangkut-ngangkut. Sampai gua pulang kagak beda. Maksud gua, udahlah ngapain takut sih kayak begitu. Oh, lu berani juga berarti lu nyari lo ya. Iya bang, mati mah tinggal dikubur kalau. Tapi ada yang bilang nih, Mati tinggal dikubur. nggak katanya. mungkin bro, Salim Doer itu berani kalau nggak ada backingnya. Nah, itu tuh pengen tahu kita. Nah, itu makanya. Backingan saya hanya Tuhan. Asik aja. Ya diplomatis seperti politisi pada umumnya dong. Udah kayak Felix Xiao deh.
Oh iya. Karena juga kan banyak orang nanya, "Bang, backingan lu siapa sih? Backingan lu siapa?" Nggak ada, gue nggak ada backingan. Backingan lu bukan yang sekarang jadi oposisi penyeimbang, bukan juga dari ini ya? Dari yang sedang menjabat bukan juga? Nggak, Ya? bukan. Nggak ada. Banyak orang yang bilang gua, "Wah, Salim Doer mah ini kritikmu karena anak banteng." Bukan. Bukan. Nggak ada banteng. Anak abah. Bukan. Banyak yang bilang gua kayak gitu, gua bukan. Gua 2024 kemarin gua milih Pak Prabowo, Bos. Jadi lu sebenarnya pilih Pak Prabowo di kemarin ya? Kemarin gua milih Pak Prabowo. Tapi kenapa marah-marah dengan kebijakan itu? Lah kan ya suatu hal yang wajar nggak sih orang yang kita pilih terus kebijakannya bikin blunder gitu, kebijakannya ngaco gitu ya. Kita kritisi kan suatu hal yang wajar. Wajar, iya. Jadi lu punya pengharapan Pak Prabowo bisa merubah Bisa merubah arah gitu. bangsa ini, Iya, bukan taunya- yang apa gulingkan rezim enggak kayak gitu. Kayak Bahlil gua kritik, BGN. Jadi yang jadi keresahan lu nih belakangan hari ini apa, Bro? Ini aja sekarang kita lagi bahas blundernya si KSP tuh, Kodari. Aduh, Kodari. Itu menurut lu kenapa tuh? Itu Mas. Pak Salim. Mas survei. baru dilantik dia udah kayak begitu. Ya gua nggak tahu ya apa ya goalsnya Kodari ngomong kayak begitu ya. Apakah tujuannya untuk menghajar Bakom yang lama atau gimana? Bisa juga. Bisa jadi. Bisa juga. Ya, ini asumsi saya pribadi dan bisa jadi salah. Emang Bakom yang lama siapa? Sama Saggaraka kan. Nah kenapa sih Oh, Kodari gitu. mau hajar Angga tuh kenapa? Ini menarik nih. Ya, Menurut mungkin- lo nih, point of view lo. Ya mungkin dia pengen ngisi Bakom itu dengan orang-orangnya dia kali. Oh berarti Kita nggak tahu. Kan. asumsi lo itu Asumsi aja. asumsi lo sementara nih ya, orang-orangnya si Angga ini akan disingkirin nanti nih. Dan jelas disingkirin. Oh udah? Oh ya? Iya. Sepertinya. Sepertinya. Tapi gua lihat juga nggak terlalu efektif ya Bakom. Baru tahu ada Bakom itu belakangan kira-kira ada penggantian Kodari ke Bakom kan. Yang gue tahu tuh dulunya PCO. Hasan Nasbi. Hasan dulu. Nasbi. PCO. Terus Hasan Nasbi diganti jadi apa? Komisaris ya, kalau nggak salah. Komisaris Pertamina. ya. Pertamina. PCO dirubah jadi Bakom. Nah Bakom jadi Angga Raka. Nah terus belum ada blunder tuh selama ini nih Mas Angga nih. Tiba-tiba di jabat Kodari langsung rame. Ramenya itu kan karena kan dia salah Dia menyebut nama-nama homeless gitu sebagai mitra. Bener, Maksud gue homeless kan gimana? gini loh, kalau kita misalnya kita punya homeless media, yang mana kita cari duit dari endorse, dari produk, dari Iya. orang-orang tahu kalau misalnya kita bermitra dengan pemerintah, akhirnya pikirannya adalah independensinya dipertanyakan. hilang jadinya tuh. Orang jadi trust issue, Iya. ya kan? Akhirnya followers berkurang, ininya berkurang, otomatis dari brand juga susah masuk lagi. Kan merugikan statement kayak begitu. Apalagi belum konfirmasi juga kayak media-media walaupun homeless media nih. Narasi itu kan gede loh. Iya loh. Tapi Nah, udah disebutin kan Udah narasi, disebutin. Big Alpha lah. Tapi setelah itu udah di ini lagi kan. Dibantah kan Bantah sama lagi. homeless. Ya kalau nggak dibantah, ya habis lah homelessnya. Apalagi itu nggak benar kan. Homelessnya Jadi menyangkal sebenarnya semua. itu berita nggak benar ya. Ya homelessnya udah pada menyangkal kan. Berarti si Kodarinya apa? Berarti si Kodari menurut lo ngeklaim aja dong itu? Ya ngeklaim aja jadinya. Menurut lo nih Mending sekarang? dibayar. Kalau udah nggak dibayar diklaim brengsek. Tapi ada sebagian juga itu anggota homeless medianya itu diem-diem aja bro. Kan mengharapkan juga pasti kan dari kucuran dari APBN juga ke situ dong buat modal kan. Gitu ya. Iya dong. Bisa jadi. Nah, iya. Jadi nebeng nama doang nih. Cuma masalahnya yang udah gede-gede kan kayak homeless yang besar tuh kan kayak Pandemic Talk apalagi tuh bapak-bapak air banyak dah. Bener ya. Mereka yang nggak dibayar tapi diklaim bermitra kan marah lah Iya, pasti. sepihak begitu. Jadi Ya. akhirnya followernya jadi turun. Oh disangka nih Siapa aja tuh yang artinya diklaim bekerja sama terus ada yang sudah 40, menyangkal. ada 40 nama kalau nggak salah. 40 homeless kurang lebih. Salah satunya punyanya Iya, Najwa Shihab. narasi. Oh iya. Narasi itu punyanya Najwa Shihab lagi. Brengsek ya bang. Berarti ada politis lah situ ya. Ya pasti ada tujuannya. Menurut lo nih kenapa netizen itu rame banget kan? Sampai rame loh itu sampai trending di Twitter juga tuh. Kenapa? Karena ini ya ketakutan media-media kayak begitu dirangkul ke pemerintah jadi nggak. Ya karena gini bang, ini lagi. habit kalau yang gue baca tuh, yang gue tahu ya, habit orang-orang sekarang itu baca berita itu udah mulai bergeser.
Kebiasaan orang membaca berita udah bergeser. Yang tadinya orang baca berita harus dari koran, dari TV, dari buka berita konvensional, sekarang dari homeless media. Jadi apapun yang ada di timeline-nya dia, itulah berita yang dia dapat. Gitu. Nah, ketika berita-berita yang memang dia ikuti ternyata independensinya dipertanyakan, ya dia marah. Lu berarti nggak netral lu, berita selama ini gue ngikutin berita lu nggak netral ternyata. Ya gitu, jadinya rame bang. Lebih jadi media setting jadinya. Iya, jadinya ya mungkin bisa jadi nggak ada terdikte, bisa jadi. Tapi kan orang nangkepnya lain, karena lu bermitra. Kalau pendapat lu tentang media setting, terus kan ada tuh yang lagi di up tuh, yang ciwi-ciwi, yang geng Kodari, Iya, geng buzzer 02, buzzer. Oh si iya. itu. Siapa? Si Ulta Levenia. Lu yang sebut lah. Ya, itu gimana ya tuh? itu kan ya dia membela kebijakan pemerintah nggak masalah asal kebijakannya benar. Tapi kalau udah tahu salah dicebok-cebokin ya itu kan bikin jengah orang juga ujung-ujungnya. Dengan narasi-narasi Iya. bombastis. Lu lihat Seolah-olah hari ini, ini ya. makanya lihat hari ini deh, kayak begitu tuh brutal nggak sih buzzer-buzzer sekarang tuh? Ya banyak kan, bukan cuma si Ulta doang, kita nyebutnya bukan buzzer lah, para pencebok kebijakan. Kalau kita bilang buzzer nanti kita salah lagi. Oh dia bilang saya nggak dibayar, padahal kan cash. Kan nggak bisa dicek Tapi kayak kan. misalnya rakyat biasa aja kayak di doxing begitu kan, dikerubutin rame-rame kan tuh kan, kalau gue baca di Oh iya lihat jelas. di timeline kayak begitu tuh. Iya. Menurut lu tuh gimana bro? Lu kan pengalaman lah ya di media sosial begitu loh. Di doxing. Ya di doxing mah suatu hal yang biasa sih bang. Di doxing gue sering juga, di doxing sering. Cuman kalau gue sih, kalau gue pribadi gue nggak ambil pusing. Oh lo udah nyantai aja. Nyantai aja. Ya kayak modelan sejenis saya si Ulta dan lain-lain. Ya mereka membela kebijakan Pak Prabowo, angkat yang bagus-bagus dari pemerintah ya silakan aja. Cuman kalau udah tahu ini salah, udah tahu ini jelek, jangan lu paksa cebokin. Ada lu jadi public enemy nantinya. Nah, jadi musuh masyarakat. Ya tapi kan harusnya sebetulnya ya KSP kan nggak boleh jadi quote unquote buzzer pemerintah begitu dong. Iya seharusnya. KSP itu harusnya mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dengan baik, bukan ngebuzzering. Tapi sekarang komunikasi yang dilakukan pemerintah menurut gua ya, tapi gua tanya lu nih. Harusnya komunikasi itu kan jujur ya, komunikasi sehingga masyarakat bisa melihat sebenarnya apa sih ini. Iya. Tapi daripada itu mereka lebih covering the real situationnya gitu. Menurut lo udah komunikasi pejabat-pejabat kita udah bener nggak sih nih caranya kepada masyarakat? Justru yang gua kritisi itu paling banyak itu komunikasi. Komunikasi pemerintah kita saat ini buruk banget. Buruk. Banyak lah contohnya tuh. Ya salah satunya yang soal komunikasi yang nggak cuma ke masyarakat tapi ke atasan juga buruk gitu. Ke presiden juga buruk. Ngasih info ABS, asal bos senang. Ngasih berita yang bagus-bagus aja gitu. Padahal kan nggak semua yang baik-baik aja harus, yang buruk juga harus kasih tahu. Ternyata di lapangan realitanya kayak begini loh, gitu loh. Itu salah satunya lo bikin konten tuh itu keresahan lo itu. Iyalah, ya? keresahan. Jadi penyambung lidah nih lo yang mau rakyat Dan mau dia, gitu yang gitu. harap itu, yang kita harap ya biar bisa dinotis gitu loh. Selama ini udah dinotis belum? Teriakan-teriakan lo, makian-makian lo gitu. Mungkin sudah kali, cuman kalau masih bengak aja kan kita nggak tahu. Masih ini ya, apa sih Kalau namanya tuh? gua kan emang nggak ahli banget data politik atau ya kita lihat berita ngawur, kebijakan ngawur ya kita cuma suarakan gitu loh. Yang simpel-simpel aja lo ambil ya. Simpel-simpel aja, sisanya kalau dia mau memperbaiki ya silakan, nggak mau ya udah, tugas kita tetap mengkritik gitu. Tapi lo kenapa kayaknya lo sering kritik Bahlil ya? Itu kocak gue ngeliat lo. Ini Siapa yang Bahlil siapa yang nggak mau kritik Bahlil? Lucu nggak muka Bahlil? Iya, lucu kan dia Jadi, ketawa. lucu kan? jadi mengundang ini maksud lu. Iya maksud gue, Pak Bahlil diam aja lucu gitu. Apalagi bergerak makin lucu. Karena beliau lucu jadi lu pengen. Tapi akhir-akhir cek ini, gitu ya? akhir-akhir ini beliau, kalau gua tuh orangnya objektif bang. Kalau misalnya bagus, ya kita katakan bagus. Makanya orang tuh banyak bilang, Salim Doer mas abu-abu.
kesana kesini. Ya enggak ya, kalau objektif ya kita harus bilang bagus lah, kita apresiasi. Ya kalau jelek kita kritisi. Karena itu suatu hal yang wajar. Apa yang bagus menurut lu belakangan ini? Ya kan kayak kemarin tuh, contoh soal BBM. Harga BBM stabil se-Asia Tenggara, Indonesia. Pada saat itu menurut gue pada saat itu bagus. Nah kecuali kalau misalnya soal kebijakan etanol dan Tapi lain-lain, ujung-ujungnya itu kan- naik juga udah 2 kali. ya kan seenggaknya naiknya nggak sampai yang benar-benar bikin masyarakat turun ke jalan. Kan yang ditakutkan itu tuh yang seperti itu. Ya non subsidi Panik ya tetap buying. naik. Pertalite nggak naik kan? Ya kan Pertalite pertama kan nggak naik akhirnya kan. Coba kalau itu ikut naik juga. Pertamax habis, naik. Pak. Pertamax turbo naik. Iya, yang turbo, yang Pertamax biasa kan nggak. Naik Juga. Naik. Nah, Pertalite ya nggak naik. Pertalite doang kan. Iya. Cuma maksud gua kalau misalnya Pertalite ikutan naik kan itu bisa Iya, itu turun ke memang jalan itu. masyarakat ya. Maksudnya kalau udah turun ke jalan, Pak, itu repot lagi itu urusan. Nah, kenapa lu nggak apa ya? Ngeritik pejabat yang lainnya sesering lu ngeritik Bahlil gitu. Banyak. Pigai. Ngeritiknya kayak gitu. Pigai. Yang menarik perhatian lu dari situ ya. Coba, lu lucu nggak liat Pigai? Lucu. Komennya sekali-sekali komen pengen Iya. iya. Lu Boleh Pigai kayak anjing Mike Tyson. kenapa lu kritik Pigai itu kenapa? Di isu apa sih? Maksud gua kasus HAM itu banyak tapi kok dia tidur gitu loh. Pak Amin Rais dibilang melanggar HAM tiba-tiba. Iya, Amin Rais dibilang melanggar HAM. Ya kan? Iya. Ya sekalinya bangun nyebelin. Tidur kasus HAM banyak dia tidur. Ya kan? Sekalinya bangun ngeselin. Nggak tepat gitu Nggak ya. tepat gitu. Kayak orang yang mengkritik MBG sama aja melanggar HAM. Nah, itu Terus dia. gua goblok lu berarti jadi menteri HAM apa itu? Ini kayak contoh gini Bang. Banyak kan kasus-kasus HAM dari kemarin itu banyak. Salah satunya ya soal Andri Yunus yang beliau disiram dengan Siram air keras. beliau malah bilang saya mengecam penyiraman air keras Pak, izin. air keras bukan air panas. Sekalinya nongol aja salah gitu loh. Dan itu cuma sekali dia ngomong. Komennya apa ya waktu itu dia? Iya, dia cuma mengecam aja. Oh, Maksud gue sebagai siram air menteri panas. HAM, menteri hak asasi manusia, dia harusnya mengawal. Mengawal kasus pelanggaran HAM sampai dia yang pelakunya itu dapat diadili. Nah, itu menteri HAM. Amsal Sitepu yang kemarin soal editor, itu kan melanggar, itu kejaksaan melanggar HAM itu. Dia komen. Masa ngedit nggak ada komen dia. Untung ditolong sama Komisi 3 tuh kan, kalau enggak gila. Harusnya bukan cuma Komisi 3, dia yang paling awal ngomong sebelum influencer pada ngomong. Ada kasus pelanggaran HAM, dia yang harusnya mengetuai narasi publik. Ini Menteri HAM loh. Hak asasi manusia, harusnya dia gitu. Karena berlawanan sama pemerintah kali. Kalau dia berdiri bersuara Ya malah seharusnya ia mau berlawanan, harusnya lu sebagai Menteri HAM harus siap pasang badan. Lu taruhkan jabatan lu di situ demi apa? Demi rakyat. Lu jadi pejabat, tujuan lu untuk menyenangkan penguasa atau menyenangkan rakyat. Nah, menurut lo? Kalau saat ini. Oh, Ya itu tidak ada kan- urusannya sama rakyat sih. ya itu kan idealisnya. Idealnya harusnya. Tapi kan ya nggak ideal dia. Iya dia, makanya dia tidak ideal menjadi menteri. Itu dia. Kayak kita ngegaji orang buat tidur aja gitu, Pak. Iya, emang kenyataannya seperti itu. Menurut lo nih, para pejabat sekarang ini sebetulnya lebih ke apa ya? Sibuk kontrol narasi nggak sih dibanding nyelesain masalah? Ya satu itu. Kedua banyak juga. Ya intinya itulah. Maksudnya nggak ada. Dia untuk perbaikan itu lebih ke antar yang penting citra dia bagus dulu gitu loh. Dia mengutamakan apa sih namanya narasi publik bagus ke dia. Lo enak nih, karena kan Pak Prabowo ini kan baru 18 bulan. Menteri ada 44, sisanya itu wakil menteri. Banyak yang bisa yang lo protes nih. Iya kan? Harusnya kan begitu, lo kaya dengan konten nih bisa nih bro. Iya, Iya kan? banyak banget. Siapa aja yang kontenin lagi? Banyak lah, ada Menteri Pariwisata, Nah, Menpar, apa tuh? Kritik lu apa tuh? Gitu. Menpar apa tuh? cantik tapi dongo. Terus apa lagi? Siapa lagi? Tunggu dulu, kenapa dia ngomong cantik, komen cantik tapi dongo tuh dasarnya apa bro? Ya, Biar pernah tahu. lihat gak yang waktu video dia di
dicecer sama di DPR. DPR tentang Iya. anggaran. Ya, tentang anggaran yang dia diem. Aduh, panik-paniknya. Maksud gua lu sebagai menteri PR-nya nggak boleh kayak begitu. Lu apalagi lu menteri ya. Lu udah harus mempersiapkan itu sebelum ditanya. Seperti ujian nggak siap belajar tuh ya. Ujian nggak siap belajar. Akhirnya Harusnya kan ditanyain. sebagai menteri ketika ditanya yang seperti itu dia udah di luar kepala kayak begitu jawab pat itu menteri baru nguasain bidangnya. Nah ini dia nanya ke sebelahnya nggak tahu juga lah. Nah lu sebagai pendukung Pak Prabowo, lihat kayak begini. Ya gue sikat. Iya makanya, ini tuh lo harusnya kasih tahu tuh Pak Iya. Prabowo tuh. Pak Prabowo saya menyikat bawahan-bawahan Anda yang nggak beres. Yang mentalnya cuma ABS. Itu kan yang jadi memperburuk citranya si Iya. junjungan lo kan Pak Ya, Prabowo. ya kan? problem hari ini emang kayak begitu, Pak. Dan banyak juga informasi yang memang nggak sampai juga ke beliau gitu loh. Jadi ini Salim Doer nih pilih Pak Prabowo 3 pilpres berturut-turut ya. 2014 gue milih, 2019 milih, 2024. 2024 kemarin gue milih Pak Prabowo. Kenapa lo Pas sekarang? jadi presiden seperti ini. Kenapa? Berkali-kali gagal setelah beliau kepilih, menurut lu berhasil apa gagal masih? Saat ini bukan gagal, kan belum Masih selesai. belum selesai. Cuman untuk proses yang kok begini gitu, pertanyaan Ini doang. di bawah ekspektasi Di lu. bawah berarti. ekspektasi gua gitu. Wajar, kecewa wajar. Jadi. Iya lah. Iya. Dia yang kalau dulu kan beliau kalau kampanye kan paling banget anti hutang, anti asing, apa segala macam. Ini harapan lo deh, supaya lo nggak marah-marah mulu nih. Apa? Harapan lo ke bapak lo deh tuh, Pak Prabowo. Ya merevisi lingkarannya lah. Merevisi lingkarannya, merevisi bawahannya. Jadi lingkaran beliau nih yang sebenarnya juga menjadi beban tersendiri mungkin ya. Iya. Tapi beliau tuh karena sudah berkali-kali sehingga sekarang menjadi kabinet yang Makanya gue akomodatif berpikir ya. gini, ini Pak Prabowo kalau cuma tujuannya jadi presiden, ya ini beliau sudah jadi presiden, terus tujuannya apa lagi gitu. Kalau tujuan beliau cuma jadi presiden, ya dia sudah tercapai jadi presiden. Tapi apakah beliau jadi presiden pengen jadi pemimpin? Kalau kita lihat sekarang kepemimpinan Pak Prabowo ini emang rada kurang sih menurut gua, rada kurang. Kurangnya di mana bro? Ya kan kita lihat banyak sesuatu yang nggak realita di lapangan tapi Pak Prabowo nggak tahu gitu loh. Kayak Pak Prabowo bikin, makanya kadang-kadang gue sikat juga nih bawahannya. Pak Prabowo naik ke podium, kemiskinan menurun, dia ngomong kayak begitu. Ya diserang lah sama masyarakat. Iya. Nah Pak Prabowo ngomong kayak gitu salah nggak? Nggak salah. Dia dapat data dari BPS. Ini nih biang keroknya berarti kan gitu. Ada yang bilang pejabat-pejabat, misal BPS kan pejabat nih. Ya. Ada yang bilang juga beberapa pengamat Menteri-menteri. Hambalang Boys. Menurut lu gimana? Ya itu yang gue bilang lingkarannya itulah. Jadi lingkaran siapa, pejabatnya atau yang orang lain bilang Hambalang Boys itu? Ya itu Hambalang Boys itu. Kok dulu ragu banget? Masalahnya saya nggak ada backingan, Pak. Nggak ada backingan, Pak. Saya rada serem juga ngeritik yang kayak begitu, Pak. Gak berani ngomong lu dia. Biasa lu kenceng. Nah kan kalau itu beda, Pak. Kenceng-kenceng nanti gitu kan repot. Ada yang telur ceplok maksudnya. Iya. Nih buat terakhir nih, harapan lo deh nih buat ini kan baru 18 bulan nih Lim. Jadi lu jangan putus asa dulu kan. Iya. Lo kan nggak mau nih bapak lu ini turun di tengah jalan. Iya Lalu lah. tuh sekarang apa harapan lo? Pesen ke lo. depannya? Tapi Pesen gue lo. yakin sih, sebelum pemilu yang akan datang kebijakannya banyak yang pro rakyat nanti. Harus berubah. Iyalah. Kalau enggak ya kayak gini terus ya hancur lah. Mau nggak mau harus ada perubahan. Cuman itu aja nih harapan lo. Harapannya ada perubahan. Ada harapan buat wapresnya nggak? Buat wapresnya kayaknya dia udah cocok gitu aja sih. Maksud lu gimana gimana? Mas Gibran kan sekarang diem aja kan, Iya. nggak ngapa-ngapain. Ya bagus. Karena kalau beliau sekalinya ngomong, sekalinya statement, blunder, repot lagi beliau diserang kan. Gue menjaga juga biar Mas Gibran tetap nggak usah diserang gitu. Tetap koridornya beliau apa? Wapres pajangan doang, pajangan aja. Ban serep katanya. Dan seret. Kalau di Indonesia ya. Iya, Oke. Udah gitu aja. gitu. Ciao. Ciao.